Oke, selamat pagi semua. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang sudah kita bahas. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur pembentuk negara. Nah, untuk yang memiliki buku Bumi Aksara, silahkan boleh dibuka bukunya di halaman 6, bagian B, Hakikat Negara. Nah, kemarin sudah kita bahas mengenai hakikat negara, kemudian pengertian negara ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang unsur pembentuk negara. Nah, untuk kalian ketahui terlebih dahulu bahwa unsur pembentuk negara terdiri atas dua unsur, yaitu unsur yang pertama unsur pokok dan yang kedua adalah unsur tambahan. Nah, untuk yang pertama unsur pokok itu terdiri atas beberapa unsur. Di antaranya yang pertama rakyat, kemudian wilayah, kemudian pemerintahan yang berdaulat. Nah, untuk rakyat sendiri, rakyat merupakan semua orang yang berada dalam suatu negara atau disebut sebagai penghuni negara. Jadi orang-orang yang ada dalam suatu negara itu disebut sebagai rakyat, ya. Baik dia merupakan penduduk ataupun bukan penduduk, warga negara ataupun bukan warga negara. Nah, jadi rakyat itu dibedakan atas 4 ya, ada penduduk, bukan penduduk, kemudian warga negara, dan juga bukan warga negara. Nah, untuk perbedaannya, mari kita lihat di slide selanjutnya. Oke, sebelum melanjutkan, tadi Ibu lupa menyampaikan di awal bahwa sebenarnya unsur pembentuk negara, bagian unsur pokok merupakan syarat yang harus karena dia unsur mutlak suatu negara ya, jadi sebagai unsur yang harus dimiliki sebuah negara untuk mendirikan satu negara. Jadi sederhananya adalah kalau kita mau membentuk sebuah negara, maka harus ada syarat-syarat berikut. Nah, salah satunya adalah rakyat tadi. Oke, nah sekarang kita masuk kepada rakyat. Di sini harus kalian pahami terlebih dahulu bagan yang Ibu tunjukkan dari rakyat ini bercabang dua menjadi penduduk dan bukan penduduk. Nah, kemudian dari penduduk bercabang dua lagi menjadi warga negara dan bukan warga negara. Kemudian dari warga negara di sini bercabang lagi menjadi warga negara asli dan warga negara keturunan. Nah, untuk perbedaannya nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, tapi sebelum itu tolong kalian catat ini terlebih dahulu di buku kalian dan kalian ingat posisi dari setiap cabangnya ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang akan kita bahas pertama yaitu perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk. Nah, di buku kalian itu di halaman 7 Bumi Aksara juga sudah menyebutkan pengertian dari penduduk ya, tapi belum terlalu lengkap ya. Nah, sekarang di sini akan menjelaskan perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, jadi di sini ada kata kuncinya bahwa penduduk itu bertempat tinggal di suatu wilayah negara, jangka waktunya cukup lama. Jadi ada jangka waktu yang lama ya. Nah, kemudian status seseorang atau orang tersebut berkewarganegaraan negara yang bersangkutan ataupun bukan. Nah, tadi sudah Ibu suruh kepada kalian untuk mengingat cabang dari bagan sebelumnya. Jadi di bagan sebelumnya ada cabang penduduk itu bercabang dua, warga negara dan bukan warga negara. Kemudian warga negara asli dan bukan keturunan ya, dan warga negara keturunan dari cabang warga negara. Nah, di sini ada maksudnya.
Di sini dituliskan bahwa baik statusnya berkewarganegaraan negara yang bersangkutan ataupun bukan, nah itu ada hubungannya yang dari bagian sebelumnya. Jadi statusnya warga negara atau bukan artinya misalkan kita berada di negara Indonesia saat ini. Nah, orang-orang yang dikatakan sebagai penduduk di negara Indonesia berarti artinya orang yang tinggal sudah lama ya, sudah lama di Indonesia. Jadi boleh dia berkewarganegaraan Indonesia ataupun keturunan dari negara lain yang sudah orang tuanya berstatus Indonesia, ataupun satu lagi orang yang bukan berstatus warga negara Indonesia tetapi tinggal di Indonesia dalam jangka waktu lama. Nah, jadi kategori itulah yang dikatakan sebagai penduduk. Contoh misalkan orang tua ibu tinggal di Indonesia sudah cukup lama, ibu tinggal di Indonesia juga cukup lama. Nah, ibu adalah penduduk Indonesia. Nah, kemudian ada teman kalian misalkan yang orang tuanya adalah warga negara asing, keturunan asing maksud ibu. Jadi misalnya ada orang, karena di sekolah kita banyak orang Chinese ya. Jadi misalkan orang tua kalian Chinese, teman kalian Chinese, kemudian sudah bertempat tinggal di Indonesia dengan cukup waktu yang lama. Nah, kemudian kalian juga di Indonesia, maka status dari kalian tersebut adalah penduduk Indonesia. Walaupun kalian belum memiliki KTP ya, karena KTP adalah kartu tanda penduduk. Jadi sudah dikatakan penduduk karena kalian sudah bertempat tinggal dalam jangka waktu yang lama di Indonesia. Kemudian satu lagi, contoh dari penduduk adalah yang termasuk ke dalam penduduk adalah warga negara asing yang bekerja ataupun bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu lama walaupun bukan warga negara Indonesia. Jadi sederhananya KTP-nya orang luar tapi tinggal di Indonesia sudah lama. Nah, itu bisa dikatakan sebagai penduduk Indonesia. Nah, semoga kalian paham ya, tidak pusing ya yang sudah Ibu jelaskan ini. Nah, kemudian yang kedua kita beralih kepada bukan penduduk. Bukan penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam jangka waktu singkat atau sementara. Jadi kebalikannya dari penduduk ya. Nah, status kewarganegaraannya warga negara asing tentunya. Jadi contohnya adalah seorang wisatawan dari luar negeri datang ke Indonesia. Dia mungkin kan hanya tinggal beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, kemudian kembali lagi ke negaranya. Nah, itu dikatakan sebagai bukan penduduk, tetapi sebagai tamu atau pendatang. Ya. Oke, kita lanjut kepada slide selanjutnya. Nah, tadi sudah kita bahas penduduk, sekarang kita bahas warga negara. Nah, kalau warga negara adalah orang yang secara hukum yang sah ya, menurut perundang-undangan Indonesia, merupakan anggota dari suatu negara dan berstatus kewarganegaraan asli maupun keturunan asing, serta mempunyai ikatan hukum dengan negara yang bersangkutan. Nah, ini perbedaannya dengan penduduk tadi. Kalau penduduk tadi kan diakui sebagai penduduk walaupun secara hukum tidak bersangkutan dengan negara Indonesia. Maksudnya seperti misal KTP luar negeri tetapi tinggal di Indonesia lama bisa dikatakan penduduk Indonesia. Tapi kalau warga negara harus ada pengakuan secara hukum yang sah di Indonesia, baru dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Nah, di sini dikatakan berstatus kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya, bahwa yang berkewarganegaraan asli itu artinya kita warga pribumi.
Nah, keturunan asing adalah yang orang tuanya tadinya bukan orang Indonesia, kemudian menjadi orang Indonesia secara hukum. Jadi yang telah memiliki ikatan hukum dengan negara yang bersangkutan. Jadi sebagai warga negara itu sebenarnya sederhananya adalah orang yang sudah punya KTP, sudah diakui hukum secara hukum, terdata di negara Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, kemudian warga negara ini memiliki ikatan hukum dengan negara yang bersangkutan. Artinya apa? Jadi, kita sebagai warga negara, kita memiliki hak-hak pribadi sebagai warga negara. Misalnya, dalam pemilihan umum, kita memiliki hak suara dalam pemilihan tersebut. Nah, berbeda dengan bukan warga negara. Kalau bukan warga negara, tentu kebalikannya. Berarti orang yang secara hukum bukan warga suatu negara, baik statusnya asli maupun keturunan asing. Nah, juga serta tidak memiliki ikatan hukum, namun harus tunduk pada peraturan yang berlaku di negara tersebut. Nah, contohnya adalah misalkan ada orang dari luar negeri kemudian datang ke Indonesia. Nah, kemudian status kewarganegaraannya masih keluarga negaraan luar negeri atau asing. Nah, tinggallah di Indonesia. Nah, contohnya yang Ibu bilang tadi ya, pekerja dari luar negeri tinggal di Indonesia. Nah, jadi karena status kewarganegaraan pekerja tersebut adalah statusnya KTP-nya luar negeri, maka di Indonesia dia hanya mentaati peraturan yang dibuat oleh negara kita Indonesia, namun tidak memiliki hak-hak seperti misalnya hak pribadi warga negara, seperti ikut pemilihan atau mencalonkan diri, seperti itu ya. Jadi perbedaan antara warga negara dan bukan warga negara terletak pada hukum yang sah dalam mengakui anggota dari suatu negara tersebut. Oke. Nah, kemudian itu tadi sudah kita bahas tentang unsur pokok yang pertama yaitu rakyat ya. Jadi harus diingat rakyat terbagi atas 4, penduduk bukan penduduk, warga negara bukan warga negara. Nah, kita lanjut kepada unsur yang kedua yaitu wilayah negara. Nah, untuk wilayah negara kalian bisa buka di halaman 7. Jadi wilayah negara adalah atau merupakan suatu ruang dan tempat bagi rakyat melangsungkan hidup serta menjalankan aktivitasnya. Nah, di sini tempat bagi rakyat ya, bukan makhluk hidup. Karena kita poinnya hanya terfokus pada negara. Jadi ada rakyat di dalamnya, bukan makhluk hidup. Maksud Ibu bukan makhluk hidup adalah tidak membahas tentang makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan, segala macam. Jadi kita fokus kepada rakyat atau manusia. Nah, oke. Jadi wilayah negara ini terbagi atas 4, wilayah daratan, perairan, udara, dan ekstrateritorial. Nah, untuk lebih jelas kita lihat kepada slide selanjutnya. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu adalah wilayah daratan. Jadi wilayah daratan Indonesia ini terbagi atas 3 batasan. Yang pertama batas alam, kemudian buatan, dan batas astronomi ya. Ini bukan gastronomi, Ibu salah ketik. Jadi menurut ilmu astronomi dan juga ilmu fisika. Nah, untuk batas alam itu artinya adalah batas yang secara alami terbentuk oleh alam. Jadi misalnya seperti sungai, danau, pegunungan, kemudian rawa, dan lain-lainnya yang tidak dibentuk oleh tangan manusia.
Nah, kemudian yang kedua, batas buatan. Batas buatan ini tentunya dibuat oleh manusia. Jadi buatan tidak terbentuk secara alami. Contohnya seperti gapura, tembok, pagar, ataupun patok. Nah, contohnya adalah batas buatan yang kita buat sendiri. Contohnya ini terletak pada perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia, yaitu terletak di Indonesia bagian Kalimantan Barat dan Malaysia bagian Sarawak. Jadi di sini di sebelah kanan kalian ini gambar dari perbatasan Indonesia dan Malaysia. Jadi ada patok yang dibuat di perbatasan tersebut. Ini sebagai tanda ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, batas menurut ilmu astronomi dan fisika. Ini artinya adalah astronomi yaitu membahas tentang garis lintang dan garis bujur. Nah, kita tahu bahwa Indonesia berada dalam 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, di sini astronomi dan fisika sudah apa artinya ilmu pasti. Ilmu pasti itu berarti artinya berkaitan dengan angka. Jadi astronomi dan fisika, karena astronomi itu mempelajari ataupun meneliti bumi berdasarkan ilmu ilmiah. Jadi sudah pasti berdasarkan angka dan data. Nah, jadi menurut garis lintang dan garis bujur, untuk kalian tahu dulu, garis lintang itu berarti artinya garis yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu melintang membelah bumi menjadi dua secara horizontal. Jadi mendatar ya. Jadi garis lintang dengan garis khatulistiwa itu sejajar. Kemudian kalau bujur itu dari garis vertikal atau bisa disebut sebagai garis tegak lurus atas ke bawah ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah wilayah perairan Indonesia. Nah, berikut ada gambar yang menjelaskan tentang batas-batas wilayah laut Indonesia menurut UNCLOS 1982. Jadi UNCLOS itu merupakan organisasi yang dibentuk oleh PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengatur hukum laut atau perjanjian laut internasional. Jadi mengatur batas-batas wilayah perairan setiap negara. Nah, karena kursor ibu tidak bisa digerakkan, jadi ibu arahkan cara baca gambarnya melalui suara saja ya. Jadi cara bacanya adalah dari kiri, yaitu mulai dari daratan. Jadi setelah wilayah daratan Indonesia, kita masuk kepada wilayah lautan. Jadi wilayah lautan kita yang pertama yaitu lautan teritorial atau zona laut teritorial. Nah, untuk lautan teritorial lebarnya yaitu selebar 12 mil dari bibir pantai menuju arah laut. Nah, jadi 1 mil itu adalah 1,6 sekian kilometer. Jadi boleh kalian hitung sendiri jadi berapa kilometer ya kalau 12 mil. Nah, untuk laut teritorial ini juga biasa disebut sebagai negara pantai. Berarti artinya wisatawan ataupun pelancong boleh berenang di area laut teritorial yang lebarnya 12 mil dari bibir pantai. Jadi kalau kalian hobi berenang di pantai, jadi kalian boleh hanya batasnya 12 mil ya. Nah, jadi kalian berenangnya di laut teritorial atau negara pantai. Nah, kita lanjut kepada sebelahnya, disebut sebagai zona tambahan atau zona bersebelahan. Lebarnya sama 12 mil, tetapi bukan dari bibir pantai, 12 mil dari batas laut teritorial. Nah, jadi kalau dari bibir pantai, lebarnya adalah 24 mil.
Nah, selanjutnya kita lanjut ke zona ekonomi eksklusif. Nah, untuk zona ekonomi eksklusif ini lebarnya 200 mil dari bibir pantai. Nah, dari namanya saja sudah kalian tahu pasti ya, zona ekonomi eksklusif. Jadi ada sumber daya yang bisa dijadikan ekonomi. Jadi di sini bisa untuk dijadikan sebagai misal nelayan. Nah, boleh mengeksploitasi kekayaan bawah laut untuk dijadikan perdagangan. Jadi sebagai ekonomi Indonesia. Nah, namun artinya walaupun boleh dijadikan sebagai sumber daya ekonomi, tetapi dengan ketentuan dan juga aturan-aturan tertentu. Jadi tidak semena-mena dalam mengeksploitasi kekayaan alam. Jadi harus ada aturannya agar tidak habis dan tidak mati sumber daya bawah lautnya. Nah, selanjutnya setelah 200 mil dari zona ekonomi eksklusif, selebihnya adalah zona lautan lepas ataupun zona lautan bebas. Nah, di sini eksploitasi diatur oleh Badan Otoritas Internasional. Jadi artinya adalah ada batasan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk mengeksploitasi daerah lautan lepas. Nah, di sini karena lautannya juga sudah kedalaman yang tidak wajar ya. Jadi di sini sebenarnya hidup hewan-hewan air dalam. Jadi kalau manusia pergi menelayan ke daerah laut lepas mungkin lebih bahaya. Jadi tidak dianjurkan dan dibatasi juga oleh Badan Otoritas Internasional. Ya. Nah, jadi itulah zona-zona batas laut Indonesia. Jadi ada 3, teritorial, zona bersebelahan, ekonomi eksklusif, dan lautan lepas. Ada 4 ya sebenarnya, tapi 3 saja dari awal. Laut lepas itu tidak termasuk sebenarnya. Jadi teritorial, zona tambahan, ekonomi eksklusif, dan sebagai tambahan lautan lepas. Oke, yang akan kita bahas pertama yaitu perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk. Nah, di buku kalian itu di halaman 7, Bumi Aksara juga sudah menyebutkan pengertian dari penduduk ya, tapi belum terlalu lengkap ya. Nah, sekarang di sini akan dijelaskan perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, jadi di sini ada kata kuncinya bahwa penduduk itu bertempat tinggal di suatu wilayah negara, jangka waktunya cukup lama. Jadi ada jangka waktu yang lama ya. Nah, kemudian status seseorang atau orang tersebut berkewarganegaraan negara yang bersangkutan ataupun bukan. Nah, tadi sudah Ibu suruh kepada kalian untuk mengingat cabang dari bagan sebelumnya. Jadi di bagan sebelumnya ada cabang penduduk itu, cabang 2, warga negara dan bukan warga negara. Kemudian warga negara asli dan bukan keturunan ya, dan warga negara keturunan dari cabang warga negara. Nah, di sini ada maksudnya. Di sini dituliskan bahwa baik statusnya berkewarganegaraan negara yang bersangkutan ataupun bukan, nah itu ada hubungannya yang dari bagian sebelumnya. Jadi statusnya warga negara atau bukan artinya misalkan kita berada di negara Indonesia saat ini. Nah, orang-orang yang dikatakan sebagai penduduk di negara Indonesia berarti artinya orang yang tinggal sudah lama di Indonesia. Jadi
boleh dia berkewarganegaraan Indonesia ataupun keturunan dari negara lain yang sudah orang tuanya berstatus Indonesia, ataupun satu lagi orang yang bukan berstatus warga negara Indonesia tetapi tinggal di Indonesia dalam jangka waktu lama. Nah, jadi kategori itulah yang dikatakan sebagai penduduk. Contoh misalkan orang tua ibu tinggal di Indonesia sudah cukup lama, ibu tinggal di Indonesia juga cukup lama. Nah, ibu adalah penduduk Indonesia. Nah, kemudian ada teman kalian misalkan yang orang tuanya adalah warga negara asing, keturunan asing maksud ibu. Jadi misalnya ada orang, karena di sekolah kita banyak orang Chinese ya. Jadi misalkan orang tua kalian Chinese, teman kalian Chinese, kemudian sudah bertempat tinggal di Indonesia dengan cukup waktu yang lama. Nah, kemudian kalian juga di Indonesia, maka status dari kalian tersebut adalah penduduk Indonesia. Walaupun kalian belum memiliki KTP ya, karena KTP adalah kartu tanda penduduk. Jadi sudah dikatakan penduduk karena kalian sudah bertempat tinggal dalam jangka waktu yang lama di Indonesia. Kemudian satu lagi, contoh dari penduduk adalah yang termasuk ke dalam penduduk adalah warga negara asing yang bekerja ataupun bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu lama walaupun bukan warga negara Indonesia. Jadi sederhananya KTP-nya orang luar tapi tinggal di Indonesia sudah lama. Nah, itu bisa dikatakan sebagai penduduk Indonesia. Nah, semoga kalian paham ya, tidak pusing ya yang sudah Ibu jelaskan ini. Nah, kemudian yang kedua kita beralih kepada bukan penduduk. Bukan penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam jangka waktu singkat atau sementara. Jadi kebalikannya dari penduduk ya. Nah, status kewarganegaraannya warga negara asing tentunya. Jadi, nah, tadi sudah kita bahas penduduk, sekarang kita bahas warga negara. Nah, kalau warga negara adalah orang yang secara hukum yang sah ya, menurut perundang-undangan Indonesia, merupakan anggota dari suatu negara dan berstatus kewarganegaraan asli maupun keturunan asing, serta mempunyai ikatan hukum dengan negara yang bersangkutan. Nah, ini perbedaannya dengan penduduk tadi. Kalau penduduk tadi kan diakui sebagai penduduk walaupun secara hukum tidak bersangkutan dengan negara Indonesia. Maksudnya seperti misal KTP luar negeri tetapi tinggal di Indonesia lama, bisa dikatakan penduduk Indonesia. Tapi kalau warga negara harus ada pengakuan secara hukum yang sah di Indonesia, baru dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Nah, di sini dikatakan berstatus kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya, bahwa yang berkewarganegaraan asli itu artinya kita warga pribumi. Nah, keturunan asing adalah yang orang tuanya tadinya bukan orang Indonesia, kemudian menjadi orang Indonesia secara hukum. Jadi yang telah memiliki ikatan hukum dengan negara yang bersangkutan. Jadi sebagai warga negara itu sebenarnya sederhananya adalah orang yang sudah punya KTP, sudah diakui hukum secara hukum, terdata di negara Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, kemudian warga negara ini memiliki ikatan hukum dengan negara yang bersangkutan. Artinya apa? Jadi, kita sebagai warga negara, kita memiliki hak-hak pribadi sebagai warga negara. Misalnya, dalam pemilihan umum, kita memiliki hak suara dalam pemilihan tersebut.
Kemudian unsur tambahan. Jadi 3 unsur pokok sudah kita bahas tadi. Yang pertama rakyat. Nah, dalam rakyat ada penduduk bukan penduduk, warga negara bukan warga negara. Kemudian ada wilayah, daratan, lautan, udara, ekstrateritorial, dan yang terakhir tadi pemerintahan yang berdaulat. Ada arti sempit dan arti luas. Nah, selanjutnya ada unsur tambahan. Jadi unsur tambahan ini terdiri atas 2. Nah, sebenarnya unsur tambahan adalah bukan unsur yang mutlak ya. Tetapi unsur ini boleh dipenuhi atau menyusul dipenuhi setelah negara tersebut berdiri. Jadi bukan berarti setelah kita memiliki unsur pokok, kita tidak perlu unsur tambahan. Tentu sangat perlu ya. Apalagi sekarang dunia internasional sangat berpengaruh terhadap suatu negara. Jadi kalau tidak ada unsur tambahan, kita akan susah dalam melakukan kerjasama antar negara. Nah, untuk unsur tambahan terdiri atas pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan dari negara lain ini sangat diperlukan yang tadi sudah dibilang untuk kerjasama antar negara. Nah, pengakuan dari negara lain ini terdiri atas 2, yang pertama de facto dan yang kedua de jure. Nah, ini itu salah ya. Ini bukan A lagi ya, harusnya B. Nah, untuk de facto dari kata facto artinya kenyataan, nyata. Jadi berdasarkan fakta yang sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Nah, jadi di sini de facto ini terbagi lagi menjadi 2, ada de facto tetap dan de facto sementara. De facto tetap perbedaannya yaitu kalau de facto tetap berarti pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hanya bisa menimbulkan hubungan bilateral antara 2 negara. Nah, maksudnya di sini adalah contoh Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian diakui kemerdekaannya oleh negara Mesir pada saat itu. Nah, Mesir mengakui berdasarkan fakta pembacaan proklamasi Indonesia, mengakui bahwa Indonesia telah merdeka, telah berdiri. Nah, maka setelah itu ada kerjasama antara Mesir dan Indonesia dalam hubungan perdagangan ataupun ekonomi. Jadi di situ berdasarkan fakta Mesir mengakui kemerdekaan atau berdirinya negara Indonesia dan menimbulkan hubungan perdagangan dan ekonomi. Kemudian untuk de facto yang sementara ini berarti artinya pengakuan diberikan oleh negara lain tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Jadi misalnya negara tersebut hancur, maka pengakuannya akan dicabut kembali. Jadi hanya berdasarkan fakta saja. Jadi kalau fakta berdiri, oke, diakui. Kalau faktanya hancur, berarti dicabut lagi. Jadi sangat mudah dipahami ya. Nah, kemudian kalau untuk de jure ini berdasarkan hukum resmi internasional. Jadi artinya apa? Kalau internasional berarti sudah bersangkutan dengan negara-negara lainnya. Jadi banyak negara. Nah, untuk de jure ini ada 2 juga. Jadi de jure tetap dan de jure penuh. Kalau de jure tetap, pengakuan dari negara lainnya berlaku untuk selamanya. Karena kenyataan yang menunjukkan adanya pemerintahan yang stabil. Nah, jadi satu negara yang baru berdiri, ini dilihat terlebih dahulu pemerintahannya bagaimana, stabil atau tidak. Atau setelah berdiri, kemudian nanti hancur lagi. Jadi itu syarat sebagai pengakuan internasional de jure tetap. Jadi harus ada pemerintahan yang stabil. Ya. Kalau de jure penuh, di sini ada pengakuan dari negara-negara lain
yang dapat menimbulkan hubungan dagang, ekonomi, diplomatik. Jadi secara penuh telah diakui oleh negara-negara lain. Sebagai bukti dari pengakuan tersebut, diperbolehkan berdirinya kantor kedutaan besar suatu negara di negara lainnya. Jadi misalkan contohnya yang tadi ya, kantor kedutaan besar Indonesia berada di Amerika Serikat, tepatnya di Washington. Jadi kita telah diakui secara de jure penuh bahwa negara Indonesia telah merdeka atau telah berdiri. Kita juga sudah lama ya, berdiri sudah 75 tahun. Jadi tentu sudah ada pengakuan secara de jure penuh.